Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan online kita yang perdana, yaitu untuk mata kuliah sistem basis data, ya, untuk mata kuliah sistem basis data 1. Nah, sebelum kita membahas tentang perkuliahan kita sendiri, mungkin ada beberapa hal yang harus kita saling pahami gitu ya, terkait pelaksanaan perkuliahan kita secara daring atau online. Pertama, yang pasti adalah bagaimana kita nantinya menyiapkan perkuliahan online ini agar dapat berjalan dengan lancar. Ya, tentunya yang perlu kita perhatikan, kalian sekarang sudah terhubung dengan yang namanya aplikasi Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams ini adalah salah satu aplikasi yang hasil kerjasama Polyband dengan pihak Microsoft untuk keperluan pendidikan. Ya, jadi untuk tatap muka perkuliahan tahun akademik 2020-2021 ini masih kita laksanakan secara daring. Nah, di jurusan kita sendiri, di jurusan administrasi bisnis, kita menerapkan dua sistem dalam mengcover atau membackup perkuliahan kita yang secara daring. Yang pertama, untuk tatap muka online, kita menggunakan aplikasi Microsoft Teams ini. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk menyimpan data pertemuan perkuliahan online yang dilaksanakan setiap dosen dengan mahasiswa di setiap kelasnya dan mata kuliahnya, maka jurusan mengembangkan sistem informasi digitasi akademik, yaitu kami singkat SIDIA. Nah, nanti setiap kita melaksanakan perkuliahan ini, itu akan kita catat, ya, akan kita catat mahasiswa yang hadir di perkuliahan online ini, kemudian materi yang disampaikan, ya, itu akan tercatat di sistem informasi digitasi akademik di jurusan kita. Nah, terkait di Simpadu, ya, Simpadu juga ada kehadiran atau presensi online-nya. Nah, ini untuk yang kelas pagi tadi, Simpadu masih down, ya, masih error. Jadi untuk sementara nanti saya sistem ya absen, ya absen. Ya, untuk tahap pertama kita perkenalan juga, ya, perkenalan. Nah, sebelum kita masuk ke perkenalan, ya ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama dalam pelaksanaan perkuliahan online ini. Jadi terkait audio dan kamera video, nanti kita off-kan saja, ya, kalau memang tidak ada yang perlu disampaikan atau tidak ada yang perlu saya minta tanggapan, gitu ya. Nah, biasanya nanti kalau saya sudah minta tolong ditanggapi, itu silakan di on-kan audionya, ya. Kemudian nanti untuk perkenalan, kita coba untuk me-on-kan kamera videonya, supaya kita tahu bahwa teman-teman kita wajahnya yang ini, nama si A yang ini, si B yang ini, ya, meskipun nggak secara langsung kita langsung hafal, ya. Jadi nanti saya instruksikan, kalau tolong di on-kan kameranya, kalian on-kan, tolong di on-kan audionya, kalian on-kan, ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak, nanti saling bersautan, ya, audio saling bersautan, jadi nggak jelas mana yang ngomong, mana yang saling bersautan. Nah, kalau posisi mute seperti ini, jadi terdengar jelas nanti siapa yang sedang berbicara, ya. Nah, nanti tolong direspon juga jika memang suara atau tampilan kamera video saya ini ternyata nggak bagus, karena memang ya kuliah online ini kan tergantung jaringan internet kita. Jaringan internet kita
Jadi kalau jaringan internet kita stabil, insya Allah perkuliahan online kita juga akan berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lancar. Dan MS Team juga ini kalau nggak salah ada kerjasama dengan pihak Telkomsel. Jadi ada paket-paket edukasi atau pendidikan yang kuotanya lebih ringan lah kalau kita menggunakan MS Team dengan provider Telkomsel. Ya. Jadi silakan teman-teman mahasiswa jika memang pengen beli kuota, cek saja untuk kuota Telkomsel pendidikannya. Jadi di situ ada pilihan conference atau pendidikan yang menampilkan MS Team atau Microsoft Team. Ya. Jadi itu untuk sekedar kita saling bisa memahami supaya perkuliahan kita mulai dari sekarang dan ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Baik, kira-kira sebelum saya lanjutkan, ada yang mau menanggapi? Silakan. Nah, oke, kalau tidak ada, cukup jelas ya, tolong ditanggapi, cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Baik. Ya. Jadi itu terkait bagaimana nanti kita melaksanakan perkuliahan secara daring ya. Nah selanjutnya untuk pertemuan pertama ini ya tentunya kita saling mengenal dulu gitu ya, saling mengenal. Jadi nanti saya panggil satu persatu, kemudian saya minta untuk menampilkan atau men-on-kan kamera dan audionya, oke ya. Oke, ini adalah 1A ya. Ini saya panggil satu persatu, nanti tolong kalian on-kan kameranya ya. Aditya Fikri. Silakan di on-kan kameranya dan audionya. Biar kita sama tahu. Sudah, Pak. Baik. Makasih Aditya. Ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Oke, silakan di off-kan kameranya Aditya. Ya, Pak. Jadi kenapa on-off video atau kamera? Karena memang kamera lebih banyak memerlukan kuota ya. Kemudian Dwi Nur Apriliani. Silakan di-on-kan kameranya dan audionya. Dwi Nur Apriliani. Ada? Sudah, Pak. Enggak. Suaranya. Oke, terima kasih Dwi. Oke, silakan di mute lagi. Oke, selanjutnya Erika Fitri. Erika Fitri. Silakan nyalakan kamera dan audionya. Erika Fitri. Sudah, Pak. Iya, ini baru muncul. Erika Fitri. Oke, terima kasih Erika. Oke. Ferry Azi Firdaus. Ada Ferry Azi Firdaus? Ada, Pak. Oke, silakan on-kan kameranya
Sudah, Pak. Sudah, mana yang aktif? Nggak muncul ya? Nggak muncul, Kak, Pak. Oke deh. Oke, kita lanjut, nggak apa-apa ya. Oke, silakan di mute lagi. Nah, di data mahasiswa semester 1A ini, Ferry Azi Firdaus ada 2. Apa benar? Cuman Ini 1 ya? Terdouble, Pak. Oh. Kamu yang NIM mana? Yang NIM 005, Pak. Kamu yang 005. Oke. Oke. Biar saya tandai gitu ya. Oke, Pak. Oke, makasih Ferry. Oke, Pak. Oke, selanjutnya Gina Azahra Sabila. Silakan on-kan kameranya. Gina Azahra Sabila. Boleh di-on-kan kameranya? Sudah, Pak. Belum keluar ya. Oke, belum muncul di tempat saya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita lanjut ya. Silakan di mute lagi untuk Gina. Hizratul Husna. Hizratul Husna, silakan on-kan kameranya. Oke. Sudah, Pak. Iya. Oke, makasih Hizratul. Boleh di off lagi. Oke, kita cek lagi. Ilham Sabirin. Ilham Sabirin. Silakan on-kan audio dan kameranya. Pak. Ya. Oke. Makasih ya, Ilham. Oke, kita lanjut. Leo Jordi. Leo Jordi. Kalau di daftar partisipan tidak ada. Oke, kita lanjut. M. Ramanda Eko Satrio Putra. Salah. Maaf. M. Ramanda, ada nggak nih? Ramanda. Oh, tidak ada. Oke, tidak ada ya. Kita skip. Mambang Riza Wijaya. Mambang Riza Wijaya. Ada? Iya, Pak. Ada, Pak. Oke. Oke. Makasih Mambang ya, atau Riza. Kita lanjut ya. Maskah Mawati. Ada Maskah Mawati, silakan on-kan audio dan kameranya. Oke. Oke, audionya belum nyala, audionya.
Sudah, Pak. Tes. Ya. Oke, makasih ya. Oke, kita lanjut. Milawati. Milawati. Silakan on-kan audio dan Oke, kameranya. Sudah, Pak. Oke. Makasih Mila. Ya. Sudah, Pak. Muhammad Azhari Khalfi. Muhammad Azhari Khalfi, silakan on-kan audio dan kameranya. Ya. Belum tampil di tempat saya. Belum tampil ya. Oke. Kenapa? Ya, kameranya. Nah, oke, sip. Baru tampil. Oke, makasih ya. Ini kayak YouTuber juga nih. Oke, kita lanjut ya. Muhammad Diva Aidin Nur. Muhammad Diva Aidin Nur, silakan on-kan video dan kameranya. Apakah tampil, Pak? Ya, tampil ini. Cuman ya. Oke. Ya, makasih Muhammad Diva. Pak. Kemudian Muhammad Fikri Ramadhani. Silakan on-kan audio dan kameranya. Sudah, Pak. Iya, oke. Makasih Muhammad Fikri. Nama, Pak. Oke. Kita pelan-pelan saja. Muhammad Ihsan Muzadi. Ada? Ya, ada, Pak. Oke, on-kan kameranya. Ya, oke. Oke, sudah. Oke. Makasih Muhammad Ihsan. Iya, masih, Pak. Oke. Muhammad Kahfi. Silakan on-kan audio dan kameranya. Muhammad Kahfi. Sudah, Pak. Oke. Kita tunggu tampil kameranya. Belum tampil di tempat saya. Sudah, Pak. Tempat saya sudah, Pak. Sudah ya? Ya, belum muncul di sini. Mungkin agak ada gangguan sedikit. Tapi oke deh, kita lanjut saja kalau gitu. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya. Muhammad Romi Pranata. Silakan on-kan audio. Sudah, Pak. Baik. Oke, makasih ya. Ya. Sama, Pak.
Kemudian Muhammad Riyas Sadik. Muhammad Riyas Sadik, ada nggak? Kalau di partisipan nggak ada ya. Muhammad Riyas Sadik nggak ada. Oke, kita lanjut. Nabila Afifah Khairun Nisa. Silakan on-kan audio dan kameranya. Nabila Sudah, Afifah Khairun Nisa. sudah Pak. Oke, saya tunggu. Kameranya udah on? Sudah. Sudah. Nah, ini baru mau muncul. Iya, sudah. Oke. Makasih, Nabila. Sama-sama Pak. Lanjut ya. Nisa Nuraida. Silakan on-kan Sudah Pak. video dan kameranya. Sudah Pak. Nisa, ya, belum muncul ya. Iya, ini mau muncul, iya. Baru muncul. Oke. Makasih Nisa. Oke. Nur Serliana Oktaviani. Nur Serliana Oktaviani, silakan on-kan audio dan kameranya. Sudah Pak. Oke, saya tunggu, masih transfer. Belum muncul di tempat saya. Kamera udah di-on-kan ya? Sudah Pak. Oh ini. Nah, ini baru muncul. Oke. Oke, makasih Sama-sama Pak. Nur Serliana. Kemudian Prima Yudi Alamsah. Silakan on-kan Hadir, audio Pak. dan kameranya. Hadir. Sudah, Pak. Ya. Kameranya sudah on? Sudah. Sudah? Pak. Belum muncul di tempat saya. Nah, ini muncul. Oke. Oke, makasih Prima. Oke. Selanjutnya Ramlan. Nah, Ramlan silakan on-kan audio dan kamera. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mana? Belum muncul di tempat saya. Sedang jalan-jalan, videonya kemana jalannya? Sudah di-on-kan ya kameranya ya, Ramlan? Sudah. Sudah? Sudah. Oh iya. Oke. Kayaknya belum muncul di tempat saya. Oke, kita lanjut ya. Silakan di-off-kan lagi. Di-mute audionya. Reza Priyatama Putra. Sudah, Pak. Oke, on-kan kameranya. Sudah. Sudah di-on-kan kameranya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Kamu muncul juga ya? Oke. Oke, kita lanjut. Silakan di-off-kan, di-mute audionya. Rizky Kurniawan Jordi Ramadana. Silakan Rizky di-on-kan audio dan kameranya. Rizky Kurniawan. Rizky Kurniawan bisa merespon? Rizky Kurniawan
Di partisipan ada tapi nggak ada respon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Di on kan kameranya Rizky, bisa? Hadir Pak. Jadi on kan kameranya? Di on Pak. Sudah on, sudah dinyalakan kameranya? Udah Pak. Sudah? Iya Pak. Oh, nggak muncul juga. Oke, kita lanjut ya. Oke, di mute saja Rizky, makasih. Iya Pak. Kita lanjut Septiani Saputri. Septiani Saputri. Kalau di data sini nggak ada, ya. Taufikur Rahman. Ada nggak? Nggak ada juga ya. Oke, di sini ada 23. Oke. Nah, itu ya. Jadi ini sengaja saya coba untuk saya panggil satu persatu gitu ya. Sebenarnya saya melihat dari partisipan juga sudah bisa, atau saya bisa melihat siapa yang hadir gitu ya. Nah, kenapa ini saya lakukan? Ya pertama tadi saya sambil ngetes. Karena kalau perkuliahan secara daring ini ya mau nggak mau memang koneksi jaringan internet itu harus stabil. Dan MS Team ini memang salah satu syarat dia bisa terhubung dengan baik itu adalah ya koneksi jaringannya. Jadi dari yang kita coba tadi kan ada beberapa mahasiswa yang nggak mau muncul di tempat saya videonya atau kameranya. Jadi kamera itu kan memang lebih berat ya, transfer datanya lebih berat. Makanya supaya agak meringankan kita bersama, baik saya sendiri ataupun kalian gitu ya. Meskipun saya ada IndiHome juga nggak jaminan bahwa IndiHome itu stabil juga gitu ya. Kadang down juga gitu. Makanya saya di rumah ada 2, dari HP iya, dari IndiHome juga iya, karena saling membackup ya. Supaya apa? Ya itu tadi, namanya perkuliahan online nggak bisa kalau kita nggak punya sumber daya yang namanya jaringan internet ya. Kemudian nggak punya sumber daya yang namanya laptop atau komputer atau smartphone ya. Karena itu salah satu yang kalau disatukan atau dipisahkan ya jadi nggak jalan. Oke, siapa ini? Septian kah? Iya, Pak. Oke, silakan kameranya dinyalakan, Septiani. Oke, kelihatan hidungnya aja, matanya aja. Oke, ya, oke, makasih Septiani. Maaf, Pak, telat. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya. Oke, makasih. Silakan di off-kan lagi kamera dan audionya. Oke ya. Nah, jadi itu dia apa yang harus kita siapkan terkait bagaimana nanti pelaksanaan perkuliahan kita. Dan saya ulang lagi, jadi di jurusan kita menerapkan 2 sistem ya, 2 sistem dalam mendukung terlaksananya perkuliahan secara online. Yang pertama untuk tatap muka dan nanti share file ya secara online, kita menggunakan Microsoft Teams ya. Jadi Microsoft Teams yang sekarang kita pakai ini ya alhamdulillah akun-akun kita ini ya akun-akun gratis dari Microsoft ya. Jadi akun kita ini kan belakangnya @valen.poliban.ac.id. Nah, harapan kami akun ini nanti digunakan ya untuk perkuliahan secara online, di mana masing-masing dosen, masing-masing mahasiswa itu sudah memiliki akun MS Teams yang dimaksud ya. Kemudian ya harapan yang selanjutnya adalah ini benar-benar
dioptimalkan ya MS Team ini ya, karena ini memang bentuk ya cara kita untuk bertatap muka secara online ya konferennya. Nah, kemudian sistem yang lain selain MS Team itu kita jurusan menyiapkan SIDIA, Sistem Informasi Digitasi Akademik ya di level jurusan. Kenapa kita buat atau kita kembangkan sendiri? Karena memang di jurusan kita, terutama prodi kita, manajemen informatika, ini kan ya terkait dengan pengembangan sistem. Nah, sedangkan perkuliahan online ini harus ada prosedur atau mekanisme yang jelas dalam pelaksanaannya. Karena kalau sistem offline itu memang sudah jelas gitu ya, pemberkasan ada, absensi ada, berita acara perkuliahan ada, jadi nggak bingung. Tapi kalau seperti ini kita harus dapat memfasilitasi baik dari sisi dosen maupun mahasiswa supaya dapat melaksanakan perkuliahan secara online. Tapi memang kita akui perkuliahan online ini memang kurang ya dibanding offline. Ya, offline itu lebih mengena dalam pembelajaran maupun pendidikan ya. Nah, kemudian secara aturan etika mungkin waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan HMB dan sebagainya itu sudah pernah saya singgung juga ya, masalah etika kita dalam melakukan komunikasi secara online. Ya memang benar kita ini bisa saja cuek gitu ya, dalam artian melempar kata dan tulisan itu nggak usah dipikirkan tuh bisa aja, tapi khawatirnya dampaknya jadi nggak bagus. Nah, mulai sekarang karena memang kita di masa-masa seperti ini tuh mau nggak mau kita ini dipaksa untuk benar-benar menerapkan teknologi itu bisa digunakan untuk pendidikan ya, bukan hanya untuk senang-senang. Kalau sebelumnya mungkin sebelum adanya pandemi ini biasanya online ini untuk hiburan kita ya, untuk sosial media, kemudian mungkin game online itu kan sifatnya hiburan ya. Nah sekarang kita mau nggak mau baik dari sisi dosennya maupun mahasiswanya itu harus bersifat adaptif. Jadi terutama prodi kita manajemen informatika. Jadi mahasiswa manajemen informatika tuh jangan sampai bilang wah saya ini masih gaptek, aku ini gaptek ya. Pada gaptek pegangannya Apple. Kan bingung yang melihat nih. Yang bepada gaptek tapi pegangan pian Apple. Ulun gen cuman Xiaomi nah. Kada ae bepada gaptek misalnya gitu ya. Jadi terutama prodi kita manajemen informatika. Jadi jangan istilahnya tentang teknologi itu kalian belum apa-apa sudah menyerah, merasa tidak bisa menguasai. Jangan ya, kalian harus punya sifat ingin belajar ya, kemudian dalam keinginan untuk belajar itu kalian bisa menguasai sesuatu ya. Nah ini sebenarnya ya sudah kita bangunkan ke jurusan dan institusi Poliban bahwa hal-hal seperti ini tuh memang harus menjadi perhatian kita bersama ya. Kita ini kan dipaksa ya, termasuk saya ini jadi nggak ngantor tapi harus ngajar, harus memberikan perkuliahan. Akhirnya ya di rumah disetting seperti kantor, seperti bagaimana kita nanti bisa menyampaikan perkuliahan itu dengan baik gitu kan. Kemudian koneksi internet harus punya backup, satu koneksi nggak bisa, saya harus switch ke koneksi yang lainnya ya. Hal-hal seperti itu ya memang sudah teknis yang harus kita siapkan dalam perkuliahan daring ini ya. Jadi sekali lagi terkait etika dalam berkomunikasi secara online, tolong diperhatikan. Nanti kalau kalian mengetik sesuatu, baik itu lewat WA, lewat chat, ya perkenalkan diri dulu. Salam, ya pertama salam, kemudian sampaikan perkenalan diri dulu bahwa siapa kalian,
Kemudian baru sampaikan maksud kenapa menghubunginya, ya. Jadi salam dulu, perkenalkan, mohon izin, ulun hendak bertakun, saya mau bertanya, ya. Jangan tahu-tahu atau tiba-tiba, Pak, ya, ulun kelas apa, mau WA dosennya, atau mau WA kaprodinya. Pak, ulun kelas apa gerak, Pak? Wah, terus jawaban kaprodi atau dosennya gimana kira-kira itu? Kan bingung tuh menjawabnya. Akhirnya jawabannya pakai bahasa gaul aja sudah. Siapa lu? Nah, gitu kan? Ya. Jadi hal seperti itu menurut kita memang seakan-akan sepele gitu ya. Tapi kalau kita bisa memahami secara bersama bahwa ketika berkomunikasi itu sebenarnya ada etikanya. Kalau secara tatap muka offline memang enak gitu ya, kita sudah seakan-akan sudah tahu etika itu gitu ya. Tapi secara online ini kadang ya itu tadi, karena sudah terbiasa dengan teman gitu kan, kalimat-kalimat yang kita ketikkan di chat itu ya seakan-akan biasa gitu ya. Tapi kalau kita istilahnya memegang teguh bagaimana mendidik kita, bagaimana melatih diri kita, itu kan termasuk soft skill ya, soft skill. Jadi sikap dari seorang pribadi. Jadi kalau soft skill ini terbentuk, nah jangan salah ya, ini berdasarkan masukan dari industri ya. Kalau ada perbandingan misal antara soft skill sama hard skill. Soft skill itu kan pengetahuan yang memang terasah dari pengalaman-pengalaman gitu ya, dari aturan-aturan yang sifatnya memang sosialisasi gitu ya, artinya di umum. Kemudian hard skill itu kan dibentuk dari pendidikan-pendidikan. Nah, hasil masukan pihak industri itu baik pemerintahan maupun swasta ya, soft skill lah yang lebih berperan dalam dunia pekerjaan. Contoh realnya gini, ketika kalian punya pengetahuan, punya keahlian ya di salah satu bidang misal komputer gitu ya, kalian bisa pokoknya semua yang berhubungan dengan komputer itu bisa kalian kuasai. Tapi kalian tidak punya sopan santun atau hormat kepada misal teman sejawat, kemudian atasan ya, atau bahkan bawahan kita, artinya kita merasa bisa, akhirnya ya dalam tanda kutip sombong ya. Nah itu ternyata dari pihak industri untuk saat ini itu pasti orang itu tersingkir ya, gak akan diberdayakan. Karena apa? Itu bisa merugikan perusahaan. Ya, jadi sebagai contoh saya pernah, nggak usah nyebut perusahaannya, ya, nggak usah menyebut merek. Jadi ketika saya antrian, ya antri di salah satu ya perusahaan gitu, antri, kemudian dilayani, ya, karena style saya ya sama seperti orang-orang lain gitu ya, artinya kan nggak mungkin saya sama orang-orang aku nih lo dosen, kan nggak mungkin ya, ya biasa saja gitu kan. Nah kemudian ketika yang melayani ini ya taruhlah namanya CS gitu ya, CS ini melayani saya, ternyata ada sesuatu yang menurut dia mungkin dia merasa diperlukan, sangat diperlukan gitu ya. Akhirnya apa? Pertanyaan-pertanyaan saya terkait yang saya sampaikan ke CS itu langsung di-cut. Di-cutnya gini, Pak, kalau memang nggak ada yang ditanyakan lagi, Pak, sudahinlah ulun dihadangi yang lain. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya nggak boleh kalau kita sedang berhadapan dengan orang, apalagi kita melayani orang. Ya, CS kan itu ya, tugasnya memang melayani,
menjelaskan dan sebagainya dalam hal positif. Nah, sempat terjadi seperti itu, kemudian terkait data saya diminta data KTP. Ini sebenarnya di pribadi saya udah mulai tersinggung sebenarnya. Saya sedang berbicara menyampaikan sesuatu kok di-cut dengan alasan melanjutkan layanan yang selanjutnya. Kan secara etika itu kan nggak boleh, ya, nggak baik. Akhirnya diminta KTP, begitu membaca KTP saya, karena di status KTP saya memang keterangannya dosen untuk pekerjaan, berubah pikiran, ya. Akhirnya dilanjutkan melayani saya. Oh, silakan Pak, ada yang bisa dibantu lagi. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kalau bisa jangan kita lakukan, ya. Karena apa? Usahakan kita memperlakukan orang itu sama, ya, sama. Artinya memang kalau memang keperluannya sama, ya perlakuannya harus sama, ya. Misal selain perusahaan tertentu tadi, misal di perbankan, kalau memang dia nasabah yang sama, ya perlakukan nasabah itu secara sama. Karena di perbankan memang ada dibagi, ya, yang nasabah reguler biasa sama nasabah prioritas. Nah, nasabah prioritas pun beda ruangannya gitu kan, nggak bercampur dengan nasabah biasa. Nah, itu wajar karena memang ada range nilai uang yang lebih besar ya untuk nasabah prioritas. Nah, maksud saya ini adalah soft skill karena memang kita online, kita nggak bisa terlalu banyak mantau sebagai tenaga dosen, nggak bisa langsung berhadapan dengan kalian, tapi mohon kita sama-sama saling bisa memahami bahwa saat ini kondisi kita memang kondisi seperti ini yang memaksa kita harus bisa memahami teknologi dan berinteraksi dengan teknologi itu dalam wujud atau perkuliahan online seperti ini. Gitu ya. Nah, sebelum saya ya masuk ke dalam materi, mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan sampaikan untuk saat ini. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan yang perlu didiskusikan, silakan. Cukup jelas? Tolong responnya. Atau perlu ada yang ditanyakan? Alhamdulillah cukup jelas. Oke. Cukup jelas. Baik. Oke ya, jadi alhamdulillah kalau memang sudah jelas apa yang saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke mungkin pengantar di awal-awal perkuliahan ini, yaitu untuk materi sistem basis data. Saya share screen ya. Nah, oke, sudah tampil ya untuk share screen saya? Sudah, Pak. Oke. Nah, sebagai bahan perhatian kita semua bahwa materi sistem basis data kita ya itu sebenarnya terbagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua, yaitu nanti kita akan memahami konsep teori, kemudian yang kedua kita akan melaksanakan praktikum ya. Nah, terkait praktikum ya, karena kuliah online seperti ini ya, harapan saya nanti kalian semua bisa melaksanakan praktikum itu secara mandiri berdasarkan materi-materi yang sudah saya share nantinya ya. Nah, kemudian terkait materi perkuliahan, di samping nanti saya share file-file untuk perkuliahan yang saya sampaikan, yaitu sistem basis data 1,
Nah, untuk saat ini seperti kalian ini kan ya zamannya bukan zaman yang seperti saya dulu waktu saya kuliah S1 itu tahun 2000 ya, lulus tahun 2004. Nah, dulu saya mencari materinya ya susahnya minta ampun, kecuali saya harus fotokopi atau beli bukunya. Karena waktu itu saya sendiri tidak punya komputer, ya tahun 2000 itu ketika ada yang punya komputer itu adalah barang yang mewah, ya. Tapi untuk saat ini saya kira seperti kalian, ya insya Allah nggak ada masalah dengan hal-hal tersebut, ya. Koneksi internet kalau dulu seperlunya saja, tapi kalau sekarang saya kira mungkin 24 jam tuh connect terus ke internet gitu ya. Ya, apalagi yang suka sosial media, apalagi mungkin ibu-ibu atau mbak-mbaknya atau mahasiswi-mahasiswinya yang suka drakor gitu kan, drama Korea itu online terus bisa itu 24 jam wah nonton gitu ya. Nah, saya harap memang hal-hal tersebut bukan menjadi kendala kita bersama ya. Artinya nanti ketika kalian memerlukan ya tambahan referensi itu bisa kalian gali, kalian cari dengan beberapa cara. Contoh pertama, kalian cari melalui Google browse. Yang penting kalau kita menggunakan fasilitas search engine itu, kita tahu apanya, keywordnya, ya kita tahu keywordnya, kata kuncinya dulu yang penting, ya baru cari. Nah nanti baru ditampilkan hasil pencarian kita, linknya kemana-mana, bisa masuk ke perguruan tinggi tertentu, bisa masuk ke toko buku dan sebagainya, ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris bisa masuk ke e-book ya, ke e-booknya. Nah, hal itu satu, kita menggunakan search engine. Kemudian yang video, kalian bisa memanfaatkan YouTube. Ya, cari materi di YouTube bisa jadi banyak gitu untuk materi sistem basis data yang sifatnya live streaming misal gitu ya, atau tersimpan di YouTube. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin secara offline-nya, yaitu kalian pergi ke Gramedia ya, cari buku-buku yang terkait sistem basis data. Kalau di Gramedia ya silakan baca-baca, ya kalian baca saja, ya kan nggak bayar kalau baca di Gramedia. Kemudian kalau di Gramedia itu nggak bisa ditawar, catat saja judulnya, kalian cari di toko buku yang bisa ditawar. Misal kalau di Banjarmasin ini kan di arah Sudi Mampir itu kan, di kanan jalan tuh ada toko-toko buku yang istilahnya bisa kita nego gitu ya. Yang penting apa? Yang penting kita sudah tahu judulnya, dan ternyata kalau ada di sana ya sudah, silakan kalian beli buku itu ya. Nah, jadi jalan kita untuk mencari referensi terutama kalian tuh cukup banyak ya. Artinya jangan sampai kalian ngomong bahwa Pak Ulun kada dapat nah materinya ya. Karena kalau di prodi kita manajemen informatika ini, sistem basis data itu terkait informatika itu bukan hal yang aneh gitu ya. Sudah hal yang umum, pasti orang tuh banyak ya punya referensi, punya buku, bahkan ada yang mau olah modulnya, ada yang mau olah latihannya, ya banyak. Jadi jangan takut untuk referensi. Untuk saat ini untuk kalian tuh sangat luar biasa, saya akui itu. Tinggal kalian saja mau nggak menggali pengetahuan lebih dalam lagi. Artinya tidak hanya menunggu dari dosennya, ya, tidak hanya menunggu dari dosennya, tapi kalian berusaha untuk mengembangkan potensi diri kalian, bahwa oh ya materi basis data ini untuk saat ini sangat perlu, gitu kan? Kenapa? Coba kalian tunjukkan kehidupan kita yang terkait sistem, ya terkait
sistem informasi atau teknologi baik itu online ataupun offline, ya, yang tidak berhubungan dengan basis data. Ya. Jadi sekarang hampir semua aktivitas yang berkaitan dengan sistem pasti ada basis datanya. Ya, bagaimana menyimpan data itu dengan baik. Ya seperti Gojek saja itu sama. Data drivernya itu disimpan di basis data juga. Kayak apa kita membuat desain basis data untuk driver. Kayak apa untuk Gojek secara besarnya. Itu dari basis data juga. Nah itu Pak, yang di HP itu Pak apa? Itu hanya aplikasi. Aplikasi yang nantinya dihubungkan ke basis datanya. Ya, aplikasi mobilenya kan. Ya. Jadi kalau memang kalian sudah yakin atau mantap dengan pilihan kalian di Prodi Manajemen Informatika, ya mulai sekarang ya pahami tentang sistem basis data, karena ini adalah basic atau dasar kita nantinya untuk mengembangkan sistem informasi baik itu offline maupun online, gitu ya. Baik, kita lanjut sebagai pengantar perkuliahan hari ini. Ya, ini materi kita sistem basis data. Kemudian yang perlu kita pahami secara teori, konsep teorinya, kita harus paham bahwa sistem berkas atau pengarsipan, yaitu suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Ya. Sistem akses, cara untuk mengambil informasi dari satu file. Bagaimana caranya saya bisa mengakses informasi tersebut. Itu bisa kita pikirkan konsep dasarnya. Kemudian organisasi file, teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyimpan pada file. Ya, di basis data ini perlu dipahami dan benar-benar. Kemudian teori tentang basis data. Ya. Satu database management system atau sering disebut atau disingkat DBMS, ya, terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan satu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Tujuan dari DBMS yang paling utama adalah efisien, convenient, ya, manajemen data melibatkan baik struktur informasi dan mekanisme dalam melakukan manipulasi terhadap informasi. Nah, perhatikan di sini. Basis data itu adalah konsep, teori, pemahaman bahwa data itu memang perlu dikelola, ya. Kemudian DBMS, Database Management System, itu adalah salah satu sistem yang dikembangkan berdasarkan konsep basis data. Bagaimana nanti basis data itu bisa diimplementasikan secara computerized. Nah, itu diwakili oleh DBMS. DBMS itu kepanjangannya Database Management System. Nah, salah satu DBMS yang nanti kita pelajari yaitu MySQL, tulisannya MySQL. Ya, mungkin dari sebagian kalian sudah ada yang pernah belajar, nanti silakan diperdalam, dan jangan pernah takut kalau kalian share pengetahuan ke teman kalian, itu artinya ilmu kalian tidak akan berkurang, ya. Bahkan ilmu kalian akan mengalir terus pahalanya. Jadi jangan takut, ya. Kan terkadang ada beberapa tipikal mahasiswa, ya, yang ketika sudah bisa sesuatu, dia nggak mau ngasih tahu temannya. Nah, saya kira untuk kondisi seperti ini janganlah, ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang hanya kita pahami sendiri, tapi apa? Ilmu yang kita ajarkan ke yang lain, ya, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga apa? Amalnya pun akan mengalir, ya. Jadi jangan takut. Ya, bukan berarti yang nggak bisa itu nunggu temennya yang bisa, tidak, ya. Harus berusaha dulu. Dan bukan berarti yang bisa mengerjakan soal A ditunggu jawabannya terus di-copy, jangan, ya. Artinya kita itu memberikan bukan jawaban hasilnya tapi caranya. Kayak gini loh caranya untuk mendapatkan jawaban itu, ya.
Jangan sampai ya udah pakai aja jawaban saya. Nah, itu salah juga. Ya, artinya kita tidak membantu teman kita untuk memahami sesuatu, tapi malah memanjakan. Nah, terkadang memanjakan itulah yang menjadi dalam tanda kutip pembodohan, ya. Jadi temannya nggak bisa apa-apa, taunya sudah jadi gitu loh. Nah, itu harapan saya pribadi, jangan ya. Kalau mau ngasih tahu, kasih tahu caranya. Caranya kayak gini, ya. Nah, itu. Nah, kembali ke basis data. Jadi basis data itu memiliki komponen. Kenapa dia bisa disebut basis data atau sistem basis data? Yang namanya sistem itu pasti terdiri dari komponen-komponen, gitu ya. Minimal ada 4 ini, ya minimal ini, ya. Kalau 4 ini nggak ada, kita nggak bisa sebut sistem basis data. Ya, pertama yaitu data itu sendiri. Ya, data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Ya, paling mudah ya, mencontohkan adalah kasus di perbankan, ya kan? Data itu digunakan bersama. Semua akses sama. Tapi yang membedakan apa? Hak aksesnya. Setiap nasabah pasti punya akun masing-masing. Nggak bisa nasabah A bisa masuk ke datanya nasabah B. Nggak bisa. Dan nasabah A pun tidak diperbolehkan untuk melakukan editing. Maksudnya editing itu merubah saldo, misal gitu ya. Kalau bertransaksi boleh nasabah itu, ya kan? Bertransaksi boleh. Nah, itu salah satu contoh pengelolaan data. Kemudian yang kedua adalah hardware atau perangkat keras. Kita punya pengelolaan data tapi nggak punya perangkat komputernya, nggak akan bisa jalan. Ya, harus ada perangkat komputernya. Kemudian yang ketiga adalah software. Ya, software juga sama. Data nanti yang dikelola apa sudah tahu, hardware-nya, perangkat komputernya sudah ready, tapi software-nya nggak ada di dalam perangkat komputer tersebut. Ya, software itu kan mulai dari sistem operasi ya. Windows itu salah satu bentuk software. Ya. Kemudian MySQL juga software, itu software DBMS. Ya. Oke, kita jeda dulu sebentar untuk mendengarkan adzan dulu ya.
Oke, saya lanjutkan sebentar lagi ya, supaya nanti selesai langsung kalian bisa istirahat sholat lah. Ya, gak apa-apa ya. Nah, ini ya, jadi saya lanjut. Jadi ada komponen software atau perangkat lunak. Ya, nah ini yang terakhir adalah user ya, sebagai pemakai sistem. User nanti ada dibagi juga. Untuk basis data akan terbagi beberapa user, minimal 3 ya. Oke, kita lanjut. Penjelasan masing-masing komponen ya terkait data. Nah, terkait data ini, ciri-ciri data dalam database ya. Data disimpan secara terintegrasi. Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau redundan. Nah, perhatikan di sini, seperti kalian. Ya, kalian seorang mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin di Prodi Manajemen Informatika. Apakah Poliban melarang kalian punya nama yang sama? Tentunya tidak, ya kan? Nah, cuman ketika didapatkan nama mahasiswa sama, maka by system kita harus mengatur supaya tidak terjadi redundansi data, rangkap data, ya. Sehingga apa yang membedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya? Ada yang bisa jawab? Bisa menanggapi? Silakan. Apa yang membedakan mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya meskipun namanya sama persis? Ada yang Berbeda bisa sikap, Pak. Sikap bisa saja sama sikapnya. Tanggal lahir. Tanggal lahir bisa juga sama. Kalau dia ternyata kembar gimana? Keahliannya. Bisa juga sama. Sidik Baik, jari, Pak. Pak. Lihat di data kalian sebagai mahasiswa, apa yang membedakan kalian dengan mahasiswa yang lainnya? NIM-nya, Hah? NIM-nya, Pak. NIM. Betul ya. Nomor induk mahasiswa, NIM. Itu yang membedakan ya. Ya, kalau yang tadi kalian sebutkan itu kemungkinan bisa sama semua. Tanggal lahir bisa sama, sifat bisa sama, keahlian bisa juga sama kalau dilatihnya sama. Ya. Nah, supaya membedakan by data, yaitu tadi supaya nggak terjadi rangkap atau redundan, maka kita buatlah pengkodean nomor induk mahasiswa. Kalau di KTP kan ada juga kan? Apa kalau di KTP? NIK-nya, Pak. NIK, betul, nomor induk KTP-nya ya, atau kependudukan. Nah, sudah bisa memahami ya. Nah, itulah contoh sekilas tentang bagaimana data itu dikelola sehingga tidak terjadi redundan atau rangkap data. Jadi terserah mau namanya sama, tanggal lahirnya sama, tapi kalau sudah masuk sistem, kalian ini berbeda gitu loh. Mau wajahnya sama juga gitu juga ya. Kemudian data dipakai secara bersama ya, share. Nah, itu juga sama kan? Artinya seperti di perbankan itu kan sebenarnya dipakai bersama-sama kan, mau di Kalimantan, mau di Jawa, mau di Sulawesi, Sumatera, sebenarnya datanya sama. Kalau itu untuk Bank BNI ya data terintegrasi di Bank BNI gitu kan. Cuman yang membedakan adalah aksesnya masing-masing akun, masing-masing nasabah akan berbeda. Ya, makanya di situ dikasih usernya apa, password atau pinnya apa, ya. Nah itu. Kemudian kita lanjut ke hardware. Nah, terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer, ya jelas ini pasti ya. Untuk simpanan itu namanya hard disk, ya. Untuk input itu bisa keyboard, scanner, kamera, dan yang lainnya, mungkin mouse dan sebagainya. Ya, kemudian ada peralatan komunikasi data seperti internet. Nah, itu juga harus, kalau apalagi sistemnya ini adalah sistem online, nggak mungkin ya sistem online tanpa ada dukungan internet, pasti nggak jalan, ya kan?
ya. Kemudian yang selanjutnya adalah software. Berfungsi sebagai perantara interface antara pemakai dengan data fisik pada database. Ya. Jadi software ini ada dua. Yang pertama DBMS-nya atau Database Management System-nya. Nanti yang kita pelajari untuk prakteknya adalah MySQL, ya. Tulisannya MySQL, ya. Nanti saya share, nanti sambil saya atur dulu. Kemudian yang kedua adalah program aplikasi. Nah, program aplikasi ini kita pelajari nanti, ya, di semester selanjutnya. Nanti ada kalian belajar bagaimana mengkoneksikan salah satu aplikasi ke database dengan prosedur tertentu, ya. Kemudian yang terakhir user. Nah, ini terakhir ya sebagai pengantar hari ini. User yaitu pemakai database. Untuk saat ini kita bagi secara sederhana yaitu tiga, ya. Ada database administrator, yaitu orang tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. Mulai dari konsepnya, kemudian mau diimplementasikan menggunakan DBMS apa. Nah, itu namanya database administrator, ya. Konsep itu salah satu contohnya gini. Kalau kita mau menyimpan data mahasiswa, kita perlu nama database apa, nama tabelnya apa. Di dalam tabel itu nanti perlu yang namanya atribut yang bisa mengenali seorang mahasiswa itu apa. Contoh atribut itu adalah nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa. Nah, itu salah satu atau salah dua dari atribut. Kemudian yang kedua adalah programmer. Ya, ini programmer ini yang sudah berhubungan dengan aplikasi atau software developer. Ya. Kalau saat ini yang banyak adalah terkait dengan basis web dan mobile, ya. Nah, MI sekarang mau mengkhususkan ke web. Jadi kalau kita pengen menjadi seorang spesialis, kita harus fokus, ya. Kita harus fokus arahnya kemana. Nah, MI pengennya ke webnya, ya. Kalau programmer yang lainnya bisa kita kembangkan. Kalau yang penting tuh basicnya kita bisa gitu ya. Apalagi web ini kan hampir semua kalangan pasti online basis web, sistem online basis web, nah, pasti gitu ya untuk saat ini. Kemudian yang ketiga adalah end user, orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh programmer. Nah, ini contohnya itu ya bisa kasir, ya, bisa teller. Artinya adalah end user ini orang yang tidak memikirkan bagaimana data itu disimpan dengan tipe data seperti apa, menggunakan bahasa pemrograman apa. Dia nggak mau pusing, ya. Namanya end user itu asal pakai saja. Yang penting kerjaan saya selesai, urusan saya selesai. Sudah, ya seperti misal saya adalah end usernya mobile banking BNI misal. Ya asal saya sudah bisa terkoneksi dengan mobile banking, kemudian saya bisa misal transfer atau mau lakukan pembayaran tagihan. Kalau itu sudah selesai, saya nggak perlu mikir data saya disimpan di database mana, pakai komputer apa, terus bahasa pemrogramannya apa. Saya nggak perlu pikir itu sebagai end user, ya. Tapi beda kalau kita sebagai database administrator ataupun programmer. Database administrator ya harus paham nama database-nya apa, DBMS yang digunakan apa, ya termasuk tipe data, termasuk bagaimana supaya data-data itu tidak terjadi redundansi, ya antar mahasiswa nggak terjadi penumpukan data, ya. Nah mungkin itu untuk hari ini. Jadi sebagai pengantar saja dulu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti selanjutnya kita tetap nanti terkoneksi baik di MS Team maupun nanti di WA gitu ya. Cuman harapan saya harus tahu koordinator kelasnya. Ya, koordinator kelasnya nanti tolong di japri ke saya sehingga nanti komunikasinya nggak terlalu banyak. Jadi saya lewat koordinator kelas, nanti koordinator kelas silakan share ke teman-temannya yang lainnya. Ya syukur-syukur kan kalian sudah punya grup WA untuk kelas kalian.
Gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang ditanyakan? Untuk pelajaran ini, Pak, Oke, siapa nih yang bertanya? dibuatkan grup atau apa? Ya, maksud saya grup itu nanti grup kelas saja. Ya, jadi grup kelas saja. Kalau kalian dibuat per mata kuliah, kebanyakan grup nanti. Karena di MS Team ini kan kalian sudah dikelompokkan juga per mata kuliah, ya, per kelas per mata kuliah. Ya. Jadi satu saja grupnya, yaitu grup kelas. Kemudian setiap koordinasi mata kuliah, ya silakan nanti share ke grup kelas itu, gitu aja. Ya. Untuk koordinatornya siapa di sini? Belum ada koordinator kelasnya. Masih belum ada, Pak. Belum ada. Ya, nanti tolong dibentuk ya. Tolong dibentuk ya koordinator kelasnya ya. Iya, Pak. Ya, Iya, oke. Baik. Baik, mungkin itu untuk hari ini. Saya akhiri untuk hari ini perkuliahan perdana kita. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, ya. Kemudian tetap semangat meskipun perkuliahan kita laksanakan secara daring. Oke ya? Iya, Pak. Baik. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Yo guys, gimana guys? Mantap. Mantap tahu. Guys, bapaknya Hey. bagus sekali guys. Seperti bercerita. Koordinator kelas siapa? Yo, koordinatornya. Siapa koordinatornya? Tuntung gak ada nih. Ini tuntung gak ada. Ramlan. Guringan. Ramlan. Grup yang ada gurunya ada nggak? Grup yang gak ada gurunya. Ada bang. Udah bang. Nyaman lah mah Buti di situ. Ada nyaman tahu lah yang ada kakaknya tuh. Mbak Buti. Ya mulai kekurangan Bu. Kalau hendak ulah hai. Yo Ramlan, mana Ramlan? Ya. Ramlan. Gampang. Koordinatornya Ramlan. Jangan aku. Koordinatornya Ramlan. Ramlan. Ya. 29 setuju Ramlan. Ya, Ramlan seberapa? semuanya Ramlan. Sip. Ramlan nomor 1. Ramlan. Ya, Iya. Ramlan. tim sukses nomor Ya, 1. Ramlan. Ramlan. Ya, mantap. Iya, Ramlan. 28 Nos. Peserta Ramlan. Padahal di grup, Abuti di grup. Ramlan sebagai ketua Ramlan. koordinator. Ya, Gas, saja dah. gas. Ya dah. Ramlan. Iya. Anjay. Iya. Kasihan anak orang, Cok. Kasihan dulu.
Tahun itu bang. Bukan. Itu lah. Ya. Ya, Iya. semuanya Ramlan. Kenapa aku Ada orangnya. Oh, siapa? Ramlan. Rida. Boleh dah ya, boleh. Boleh. Ya.